Assalamualaikum guys, semoga kita dalam lindungan Allah. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Pertama kita akan membahas tentang sejarah berdirinya peradilan tipikor. Pada akhir masa Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khusus yaitu Pengadilan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Setelah reformasi desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi di segala bidang kehidupan. Karena itu, lembaga peradilan yang bersifat khusus semakin banyak didirikan oleh pemerintah pada tahun 1998 dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dimana pengadilan niaga yang pertama kali. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan tahun 2002 dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian di sini, kita akan membahas pengertian peradilan tipikor. Peradilan dalam bahasa Inggris disebut judikari dan dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam bahasa Arab peradilan biasa disebut qadhiha yang berarti menyelesaikan, menunaikan, dan bermakna memutuskan hukum atau membuat ketetapan. Korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruptus yang berasal pula dari kata koruptor, dalam bahasa Inggris disebut dengan corruption dan korup. Dalam bahasa Belanda disebut korupti atau koruptif. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia korupsi. Menurut Purwadarmita, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi adalah peradilan secara khusus mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Setelah itu, ada beberapa landasan yuridis lembaga peradilan tipikor. Peradilan tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam pasal 53 sampai dengan pasal 62. Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang kekuasaan eksekutif, tetapi dalamnya mengatur kekuasaan yudikatif. Dalam pembentukan pengadilan tipikor tersebut, konsideran hukumnya tidak merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagai undang-undang organik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur lebih lanjut penggunaan kekuasaan kehakiman akibat teknik pembentukan perundang-undangan yang demikian ini. Pengadilan Tipikora tidak memperoleh mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi alasan ketidakabsahan Pengadilan Tipikor dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Setelah itu, ada beberapa struktur kelembagaan peradilan tipikor. Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai susunan pengadilan. Pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang KPK hanya menyebut tentang hakim pengadilan tipe orang yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad hoc. Sedangkan Undang-Undang Pengadilan Tipikor pada pasal 8 menyatakan adanya susunan pengadilan tipikor yang menambahkan adanya pimpinan dan panitera pada pengadilan tipikor. Susunan pengadilan tipikor menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 terdiri dari pimpinan, hakim, dan panitera. Pimpinan yang dimaksudkan terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Namun kedua jabatan ini secara ex officio dijabat oleh ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan pengadilan tipikor, dan dalam hal tertentu kewenangan ini dapat didelegasikan kepada waktu ketua. Dalam Permainan Nomor 1 Tahun 2010 mengatur tentang susunan kepaniteraan pengadilan tipikor terdiri dari panitera, wakil panitera, panitera muda hukum, dan panitera muda pidana khusus.
3 jabatan pertama di atas dijabat secara ex officio oleh panitera, wakil panitera, dan panitera muda hukum pada pengadilan negeri. Hanya jabatan panita muda pidana khusus yang dijabat oleh seseorang yang ditunjuk untuk secara khusus menjalankan tugas pada pengadilan tindak pidana korupsi oleh ketua pengadilan. Setelah itu, ada beberapa kewenangan dan kompetensi peradilan tipikor. Peradilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jelas dinyatakan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sehingga perkara korupsi menjadi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi kewenangan pengadilan tipikor. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 salah satu kewenangan pengadilan tipikor adalah mengadili tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Mencermati kewenangan tipikor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan tersebut ditentukan tindak pidana asal. Dengan demikian kewenangan suatu peradilan dalam mengambil perkara, selain ditentukan jenis perkaranya juga tentukan tindak pidana asal. Sehingga dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Peradilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sehingga perkara korupsi menjadi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi dengan kata lain bahwa perairan tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.